sekarang kita baru saja keluar dari Waduk Sermo, di mana kita menghabiskan 1 malam. Dan pagi ini kita mau cari sarapan dulu di kota, kita mau makan soto, terus kemudian kita akan berangkat ke UMY untuk kita punya acara selanjutnya. Acara seperti apa? Lihat deh. Hati-hati sepeda dari kanan ya. Sering ikuti Om Hauke di YouTube dulu awalnya, terus sekarang dia kan di Instagram ya Mas. Ikutin terus nyusulin dari Bantul ini tadi, pengen foto bareng aja sih. Kok bisa tahu kita di sini, Mas? Aku follow Instagramnya Om Hauke. Mantap. Oke. Ya. Maaf ya ganggu rombongannya. Wah, thank you Mas. Kita malah seneng Mas kalau ternyata banyak yang antusias sama journey kita. Ya. Om Hauke dapat salam nih dari fans ya, Om Iwan Kurniawan. Oke. Mas, semangat ya. Ya, Mari Mas, ya. kita duluan Mas ya. Ya, Thank you Mas. Sekarang kita di Jogja nih, kita makan sate sapi. Saya biasanya ayam, tapi adanya cuma sapi sekarang. Ini Pak Soleh ini udah lama. Nah di belakang situ tuh rumahnya di Ponorogo itu. Karena parkirnya luas. Jadi karena kita bawa rombongan yang dipilih nggak enaknya, yang parkirnya luas baru kita masukin. Kalau mau enak banyak tadi, tapi nggak ada parkir. Ini di belakang kita ini perlu dikunjungi teman-teman. Jadi teman-teman kalau overland jangan cuma di tempat wisata aja, harus ke tempat sejarah. Ini rumahnya Pangeran Diponegoro. Itu di belakang ada tembok bolong tuh. Waktu perang Jawa 1825. Nah, Diponegoro itu mau ditangkap, dia lari, dia ke Gua Selarong. Lewat belakang, pintu belakang ada tembok bolong. Jenderal Sudirman punya mobil, dipakai di Istana Jogja 1 tahun, bawa ke Jakarta kasihkan Soekarno. Masih hidup. Oh, sering dipakai. Kemarin bawa Gibran saya di Solo. Karena Jokowi juga, waktu Jokowi saya nyetiri, Jokowi di belakang Pak, nanti kalau Bapak naik ini pasti kantornya pindah Merdeka Selatan, terus Utara. Aku ngomong, masa? Ayo coba. Terus tak kasih ke baju kan, PPMKI, kegedean. Gak apa-apa Pak, nanti kan gemuk. Aku mau. Waktu itu di Manahan. Guyon, orangnya suka guyon. Saya mau naik dong, kapan? Boleh. Udah naik? Tapi kalau udah naik, mana yang punya mobilnya? Ini siapa nih? Mau naik itu? Udah penuh ya? Posnya udah penuh. Naik camper van aja. Makanya. Pasti tekan gunung ya. Sudah pensiun kok mau narik lagi. Mau gaya-gayaan. Kalau munggah lu ngomong repot. Udah dong penuh. Makanya. Sekarang ini di Bener nggak jalannya Bu? Saya rasa benar Om, tapi nggak tahu juga. Si Mbak. Kasihan adik-adik. Adik dong. Sana. Sekali lagi kita dapat piring nih Om Hauke, piring cantik kalau muter 3 kali. Ya, betul. Oh kesini lagi nih. Kemana aja? Tadi udah ngomongin.
tadi pagi masih gua ukur masih ada. Udah nyebrang. Bisa oil cooler. Kalau mesinnya nggak kerasa overheat segala macam, biasanya dari oil cooler. Nyampurnya dari oil cooler ya. Banyak sekali tempat-tempat wisata, kalau kita ngomong wisata gitu, itu tidak ada fasilitas hotel, tidak ada fasilitas jalan yang bagus gitu. Tetapi itu hal yang menarik gitu. Makanya kenapa kita menggunakan motor untuk menjangkau itu. Harus ada itu, terus ada network. Nah, terus juga ada know-how karena belajar. Nah, tadi saya juga berbincang-bincang. Jadi saya berpesan kalau bisa ojo golek duit, tapi menghasilkan uang. Disitulah saya melihat bahwa banyaknya sekali korban akibat perang saudara. Makanya saya berharap teman-teman adik-adik lah, saya bilang adik-adik ini semua supaya berpikiran atau mempunyai jiwa yang damai, toleransi. Karena perang saudara itu adalah yang paling menyakitkan dan menghancurkan. Sing dhuwur iku Mas. Kone disingkirke sewe kone. Saya ora nyapane kita. Aman. Enggak sing mburi kan lho, gede kan lho. Oh, oke. Kan kamu ngambil sebelah kiri, Ton. Kalau kanan kena kanopinya loh. Teman-teman, selamat malam. Sekarang kita udah di Klaten. Yang harusnya malam ini kita sudah sampai di Pantai Mutiara, daerah Tulungagung. Cuman karena waktunya tadi dari UMY juga agak telat, kita baru selesai jam 5 karena banyak teman-teman di sana yang antusias untuk bertanya-tanya tentang perjalanan overland dan juga mereka lihat kendaraan-kendaraan jelajah yang kami bawa. Akhirnya kita baru selesai jam 5 dan di tengah perjalanan ternyata ada 2 kendaraan yang tidak bisa melanjutkan karena ada yang radiatornya bocor maupun ada mesinnya juga yang bermasalah. Jadi teman-teman harus menepi dulu, 2 orang itu harus menepi dulu untuk bisa melanjutkan kembali. Nah, karena hari udah malam, kalau kita paksakan sampai di Tulungagung, kemungkinan akan sampai jam 2 malam. Jadi tadi setelah makan malam, akhirnya kita berhenti dulu di tempat teman kita, member dari Indonesia Motorhome, Om Niko, di tempat ini untuk kita istirahat dulu dan baru besok pagi bisa melanjutkan perjalanan. Karena kalau sampai jam 2 pagi di sana juga percuma, jadi lebih baik besok. Jadi kita bisa ngumpul langsung sama teman-teman yang ada di sana. Dan hari ini kita istirahat sambil kita ngecas dulu karena banyak sekali peralatan yang perlu di-charge ya, dari kulkas, karena banyak barang makanan ya, terus dari power bank, kita bawa EcoFlow juga ya. Kebetulan di tempat camp kita nggak bisa colok karena dayanya kecil sekali ya. Standar biasa di tempat camp memang dayanya nggak bisa terlalu tinggi hanya untuk lampu-lampu, tapi untuk kita bikin video, bikin apa segala macam peralatan kan harus di-charge. Nah, ternyata nggak ada. Jadi paksa kita istirahat dulu di sini. Saya mau mandi dulu. Jadi sampai jumpa besok ya. Bye. Kita sedang masuk mau ke Tulungagung. Nah, sebetulnya Tulungagung itu ada 2 jalan, lewat selatan Pantura, pemandangannya bagus banget ya, Pansela, tapi berhubung itu Gunung Kidul ya, jadi kita mesti tanjakan-tanjakan. Nah, saya nggak rekomen kalau bawa mobil motorhome yang besar. Akhirnya saya melambung, saya lewat Pantura, yaitu jalur utara, karena di situ lebih flat ya, flat. Tapi kita harus nanti sampai di Nganjuk, kita harus langsung belok kanan ke Kediri. Nah, nanti di Kediri, dari situ kita baru ke Tulungagung. Ya, ini jadi kalau orang pakai motorhome, kita pakai GPS harus hati-hati. Jadi nanti pada waktu GPS kita pasang, kita harus masukkan yang namanya satellite view. Sebab kalau ada satellite view, dia akan dikasih tahu tuh lewat gunung atau kelihatan. Kalau yang
biasa, yang default biasa itu cuman peta saja gitu. Ya inilah tip-tip ini yang mesti kita lakukan. Nah nanti setelah dari Tulungagung besok kita akan bertolak menuju ke timur ya, ke daerah Banyuwangi yang selanjutnya akan closing di Bali. Ya ikuti terus Jawa Bali Short Series Bus Jawa Bus. Bravo, never stop overlanding. Teman-teman, kita sekarang sedang OTW ke Tulungagung. Nah, teman-teman yang hobi jalan-jalan, kalau sudah waktunya bisa ikut kita di Indonesia Motorhome Club IMC. Jadi kalau mau ikut kita gampang sekali. Yang penting punya waktu dan punya kendaraan kendaraannya nggak usah mewah. Pokoknya asal bisa keliling aja dan bisa dibawa jalan berhari-hari. Karena konsep daripada Indonesia Motorhome itu kita adalah overland, tidak punya schedule, beda sama camper van. Kalau camper van itu hanya weekend, misalnya 2 hari, 3 hari gitu. Nah tapi kalau Indonesia Motorhome ini biasanya berhari-hari. Jadi diutamakan yaitu di journey-nya, karena journey itu kita mobilnya parkir di mana saja, kita bisa menikmati suasana setempat, kita bisa masak, bisa main di kali. Nah, destinasinya nggak penting, justru destinasinya malah cuma dilewatin. Ke Surabaya kita nggak pernah masuk kota, kita nggak pernah belanja di mall, paling kita ke pasar terdekat yang jalur tol atau yang gampang dilewatin belanja bahan makanan. Jadi tolong teman-teman yang suka dolan tapi tidak terbatas waktunya, silakan join sama IMC. Nggak usah bikin motorhome, yang penting mobilnya bisa untuk tidur dalamnya, karena kalau kita tidak bisa tidur di mobil, kita capek, sakit nanti. Kalau sakit yang repot kita mesti ngurusin kalian gitu loh. Dan untuk ke depan IMC ini punya program sampai Desember, program kita akan ke Kalimantan setelah ini. Ke Jawa Bus ini kita ke Kalimantan. Itu Kalimantannya kita akan putar ke seluruh Borneo, termasuk Kucing sampai ke Brunei Darussalam. Ya, dan itu kita mau planning untuk ke ASEAN juga nanti. Jadi kita jarak jauh. Ya itulah kurang lebih gambaran IMC itu klub semacam apa gitu. Untuk para overlander ya, karena standar daripada Google Map di Indonesia ini nggak akurat, karena si surveyor ini tidak tahu mana jalan yang besar, mana jalan kecil. Nah, bagi overlander motorhome hati-hati, karena kalau mobil kecil no problem. Nah, ini kebetulan kita bawa motorhome besar ya, jadi seperti ini sekarang. Kita barusan dari jalan provinsi kelas 1, masuk kelas 2, langsung kelas 4 nih sekarang. Harus mengantisipasi, terutama mobil yang tinggi ya, karena di sini kampung-kampung ini masih banyak kabel internet atau kabel telepon yang ada di atas kita ya. Nah, dahan-dahan pohon juga masih ada gitu. Nah, ini sekarang di daerah Nganjuk, pinggiran yang ke arah Tulungagung. Jadi diarahkannya masuk ke jalan ini. Ikuti terus perjalanan ke Pantai Mutiara. Ketemu mana ya? Apa kabar Ci? Sehat? Datang. Sehat. Yang penting itu. Ya. Ya, kita sekarang ke tempatnya rumahnya Pak Mul dulu nih. Follower saya ketemu di Pantai Ngandong. Udah berapa lama sekarang jadi teman baik. Oh, di Ngandong. Jogja. Pantai. Iya.
Iya. Nah, ini teman-teman dari ini. Kalau sorry bersihnya kemarin, tapi karena wis matuk kabeh. Nggak apa-apa. Akhirnya turun nih Klaten. Ngoyo-ngoyo perlu istirahat. Grup lain. Udah sampai sana. Iya, tapi baru sampai kira-kira di 2 jam yang lalu. Tempatnya. Kita masih di Tulungagung nih ketemu Pak Mul. Kita mau diundang makan dulu, kita makan sate dulu yuk. Terus makan sate kita baru mau lihat mobil 4x4 nih. Nah nanti setelah itu baru kita jalan lagi ke Pantai Mutiara. Pertilen dong. Iya. Ini anu, taci sama daging sama ati. Campur adanya. Sekarang kita ini di belakang kita udah di Pantai Mutiara di daerah Tulungagung. Ini perbatasan antara Trenggalek dan Tulungagung. Jadi lebih tepatnya di mana mungkin bisa search tuh. Nah, kita sekarang lagi ngumpul di sini untuk malam ini. Kita juga mau kumpul sama teman-teman komunitas dari Tulungagung All Colors Community. Jadi bakal rame di sini. Kita mau putar film, kita mau bikin podcast, bakal seru. Berenang.